Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik bab 16 dari buku Empowered, fokusnya soal kolaborasi tim. Sumber kita ya bab itu sendiri, dan kita mau coba bedah nih, apa sih rahasianya tim produk yang hebat bisa kerjasama dengan efektif banget gitu. Iya, betul. Penulis Empowered ini kan sering banget ya menekankan pentingnya tim produk yang solid. Nah, bab ini ngupas tuntas soal kolaborasi itu. Dan ini bukan cuma basa-basi loh, tapi beneran jadi fondasi buat inovasi. Jadi ya mari kita lihat kolaborasi yang sesungguhnya itu kayak gimana menurut bab ini. Oke, siap. Mari kita bongkar ya. Hal pertama nih yang menurut saya cukup menarik dari bab ini. Kolaborasi itu bukan berarti harus selalu sepakat atau semua orang setuju. Kok bisa gitu ya? Bukannya biasanya kolaborasi itu identik sama harmoni, semua oke-oke aja. Soal gimana kita mengorkestrasi keahlian yang beda-beda. Jadi tiap anggota tim itu bawa perspektif uniknya. Misalnya tech lead ya kita andalin buat keputusan arsitektur, kan dia paham banget teknisnya. Sementara desainer produk, ya dia yang pegang kendali soal usability, pengalaman pengguna, keahliannya di situ. Kalaupun ada beda pendapat atau konflik, nah bab ini bilang solusinya itu seringnya dicari lewat pengujian atau data, bukan debat panjang nggak ada ujungnya. Intinya sih ya mengakui aja apa yang kita nggak tahu, terus fokus cari solusi bareng-bareng. Jadi ini bukan sekedar kerja bareng biasa ya, tapi lebih kayak sinergi yang intensif gitu. Terutama antara tiga peran kunci yang sering disebut di buku ini. Manajer produk, Iya, PM yang fokusnya ke nilai bisnis sama kebutuhan pelanggan. terus desainer produk yang mastiin pengalaman penggunanya oke. Dan tech lead yang jagain sisi teknisnya, kelayakannya. Bener-bener trio yang nggak bisa dipisahin lah dalam nemuin solusi. Harus nyatu banget ya mereka ini. Banget. Dan alat penting nih buat memfasilitasi sinergi ini, yang ditekankan juga di bab 16, itu prototype. Penting banget buat ngeliat prototype itu bukan cuma hasil akhir, tapi kayak, arena buat kolaborasi. Tempat buat diskusi, buat iterasi. Disinilah katanya keajaiban itu sering terjadi. Wah, keajaiban. Kedengarannya seru banget nih. Bisa digambarin nggak? Momen ajaib itu kayak gimana sih? Ya, coba bayangin skenario yang diurai di bab ini deh. Ada PM, desainer, sama tech lead. Semuanya punya motivasi tinggi, ahli di bidangnya masing-masing. Terus mereka duduk bareng, ngamatin prototype, atau lebih bagus lagi, ngamatin pengguna langsung berinteraksi sama prototype itu. Nah, mungkin si tech lead tiba-tiba ngelihat, ini ada celah teknis nih buat bikin lebih efisien, sesuatu yang nggak kepikiran sebelumnya. Atau desainer ngelihat pengguna agak bingung gitu. Terus dia usul, gimana kalau alurnya kita ubah total aja. Sementara PM langsung nimbang, oke, kalau diubah gitu implikasinya ke bisnis gimana? Ke pasar gimana? Nah, dari obrolan yang dinamis kayak gitu, sering banget muncul solusi yang holistik, yang benar-benar value-nya dapat, orang mau pakai, terus usability-nya oke, gampang dipakai, visibility-nya juga dapat, bisa kita bangun, dan viability-nya juga masuk secara bisnis oke. Itu dia inti kolaborasi yang produktif. Momen kliknya di situ. Wah, kebayang banget sih kuatnya kolaborasi kalau udah kayak gitu ya. Tapi kan, ya namanya kerja bareng, nggak selalu mulus dong. Apa aja sih penghalang utama yang bisa bikin keajaiban kolaborasi ini gagal kejadian menurut bab 16? Kayaknya ada dua hal utama ya yang disorot di bab ini. Pertama, itu kurangnya kerendahan hati. Jadi nggak mau ngaku gitu, oh ya ini saya nggak tahu, atau ini di luar keahlian saya. Kedua, ini nyambung sih, arogansi. Misalnya nih, kalau PM ngerasa udah punya solusi paling bener sendiri, terus nggak ngelibatin desainer sama tech lead secara mendalam dari awal. Nah, sikap kayak gini nih, menurut buku ini, bisa mematikan semangat tim. Bisa ngubah tim dari misionaris yang punya passion buat misi dan solusi terbaik, jadi cuma kayak tentara bayaran. Tentara bayaran? Maksudnya? Ya, jadi cuma sekedar ngejalanin perintah aja gitu. Nggak ada rasa kepemilikan, nggak ada gregetnya. Cuma ngerjain tugas. Wah, itu kontras yang tajam banget ya, antara misionaris sama tentara bayaran. Kebayang sih gimana tim bisa jadi nggak semangat kalau ngerasa cuma jadi tukang aja. Ada petunjuk nggak di bab ini? Gimana caranya pemimpin bisa ngejaga biar tim tetap jadi misionaris gitu? Secara nggak langsung, ada. Ya dengan cara mendorong budaya di mana tiap keahlian itu dihargai. Terus proses nemuin solusinya itu dilakuin bareng-bareng dari awal. Dan penting juga nih buat diingat, kolaborasi ini tuh nggak cuma terbatas di trio inti tadi aja loh. Bab ini juga meluaskan konsep kolaborasi ini ke interaksi sama pemangku kepentingan lain di perusahaan, stakeholders gitu. Bahkan sama pelanggan langsung.
Tujuannya sama aja sih, kerja bareng buat nemuin solusi yang bisa memenuhi semua batasan bisnis, teknis, pasar, tapi juga disukai pelanggan, dan nguntungin bisnis. Menguasai seni kolaborasi ini, wah itu intinya, tim produk yang benar-benar empowered. Oke, jadi kalau kita rangkum dari bab 16 ini ya, kolaborasi yang efektif itu jauh lebih dari sekedar rapat bareng. Ini kayak tarian aktif gitu ya, antara berbagai keahlian. Kadang ada perdebatan sehat juga, tapi tujuannya buat menghasilkan solusi terbaik. Ini nih yang bedain tim produk biasa sama tim yang benar-benar empowered. Betul banget, dan perlu ditekankan juga nih, seperti yang tersirat kuat di Empowered, kolaborasi yang kayak gini tuh jarang muncul gitu aja. Seringnya butuh coaching, butuh fasilitasi aktif dari para pemimpin produk atau manajer buat ngebangun kebiasaan dan rasa percaya yang dibutuhin. Nah, ini mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih dari obrolan kita. Di luar sekedar berharap kolaborasi itu terjadi gitu aja, gimana caranya Anda bisa secara sadar merancang interaksi atau proses di dalam tim Anda atau lingkungan kerja Anda supaya benar-benar memicu kolaborasi lintas keahlian ini? Apa ya satu langkah konkret aja sekecil apapun yang bisa Anda coba lakuin minggu depan? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.